Bismillahirrahmanirrahim. Saya Widya Srini, guru dari SMK Negeri 2 Subang. Saya mengampu mata pelajaran dasar budidaya pertanian. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pengairan. Air sangat penting untuk makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Fungsi air bagi tanaman, sebagian besar dari tanaman itu terdiri dari air, yaitu menempati bagian dari protoplasma sekitar 50-90%. Reagen atau bahan yang penting dalam proses fotosintesa dan dalam proses hidrolik seperti perubahan pati menjadi gula. Fungsi air yang lain bagi tanaman adalah sebagai pelarut garam, gas, dan berbagai material yang bergerak ke dalam tanaman. Kemudian air sendiri merupakan sesuatu yang penting, yang esensial untuk menjamin adanya turbiditas pertumbuhan sel, stabilitas bentuk daun, proses membuka dan menutupnya mulut daun, proses membuka dan menutupnya mulut daun, kemudian kelangsungan gerak struktur tanaman. Kenapa air kita atur dalam pemberiannya? Yang pertama, karena agar menjamin tanaman mendapatkan jumlah air yang cukup pada zona perakarannya sehingga memberikan produksi yang optimal. Kemudian bisa menjamin ketersediaan air untuk menghadapi kekeringan jangka pendek. Dalam hal ini, pemberian dan pembuangan air dikendalikan oleh jumlah dan waktunya. Kebutuhan air yang diberikan pada tanaman adalah kebutuhan air untuk tanaman ditambah dengan hilangnya air di perjalanan atau kehilangan air yang tidak dimanfaatkan oleh tanaman. Kita perhatikan bagan pergerakan air yang diberikan untuk tanaman. Air berasal dari air hujan. Air hujan turun, kemudian sebagian sebagai runoff atau mengalir sebagai aliran permukaan, sebagian air hujan masuk ke dalam tanah atau disebut infiltrasi, di dalam tanah air mengalir disebut perkolasi. Dari air perkolasi tadi sebagian diserap oleh tanaman. Tanaman menyerap air sebagian untuk fotosintesis, sebagian hilang melalui transpirasi. Aliran permukaan atau runoff sebagian diambil oleh tanaman, sebagian juga ada yang masuk ke dalam laut atau ke sungai. Dari laut atau sungai kemudian terkena cahaya matahari maka akan hilang melalui evaporasi. Demikian siklus air atau pergerakan air yang diberikan kepada tanaman. Kondisi air di dalam tanah kita bedakan, pertama air gravitasi. Air gravitasi itu mencapai maksimum yaitu pada saat tanah jenuh air. Kemudian kondisi air berikutnya disebut sebagai kapasitas lapang. Kondisi ini di mana kemampuan tanah untuk menahan air setelah tidak lagi dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kondisi air yang berikutnya disebut air kapiler, terbentuk karena adanya tegangan permukaan di dalam pori-pori tanah. Kondisi air berikut yang terakhir adalah air higroskopis. Itu merupakan air yang sangat tipis. Kondisi air dalam tanah pada saat tanaman menjadi layu permanen, di mana layu permanen ini kondisi tanaman yang sudah tidak bisa pulih segar kembali walaupun disiram. Karena apa? Karena tanaman tidak mampu lagi menarik air dari tanah. Alat untuk mengukur kelembapan tanah disebut tensiometer. Tensiometer terdiri dari 3 bagian, keramik berpori pada ujung tensiometernya, kemudian pengukur tegangan atau vacuum gauge, kemudian tabung yang berisi air yang dibuka bagian A dan B. Kalau kita lihat gambar tensiometer seperti ini adalah ujung dari keramik, kemudian bagian berikutnya pembacaan skala tensiometer 0 sampai 10 cm itu menunjukkan tanah jenuh air.
tidak cukup udara di dalam tanah. Pada kondisi ini, perkembangan akar terganggu. Kalau skala tensiometer menunjukkan 10-25 cm, kondisi ideal untuk tanaman. 25-35 itu harus diperhatikan, terutama pada tanah pasir dan harus mulai diairi. 35-40 cm harus diperhatikan untuk mengairi. Lebih dari 40 cm tanaman menunjukkan akan layu. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.